Selamat datang di channel kami. Ini adalah Samsung Galaxy A51. Secara global sudah dirilis sejak akhir tahun 2019. Namun di Indonesia, Samsung Galaxy A51 mulai dirilis secara luas pada awal 2020. Saya sendiri sudah memakai device ini selama 3 bulan. Pertanyaannya adalah, apakah Samsung Galaxy A51 ini masih pantas dipakai untuk tahun 2021? Silakan simak video kami sampai habis. Oke, pertama-tama mari kita bahas desain dan build quality-nya. Menurut saya desain dari Samsung Galaxy A51 ini masih pantas dan cocok untuk dipakai di tahun ini. Kenapa? Karena meski back cover-nya terbuat dari plastik, menurut saya desainnya masih oke. Karena meskipun jiplakan sidik jari sering tercipta di bagian belakangnya, kita pasti menggunakan casing maupun skin HP untuk menutupinya. Jadi bukan masalah. Di bagian belakang terdapat 4 kamera. Sementara itu bagian depan terdapat layar Infinity O display. Untuk bagian layarnya saya sangat suka karena bezelnya tipis. Layarnya pun sudah AMOLED, bahkan Samsung menyebutnya Super AMOLED display. Resolusinya yakni 1080 x 2400 pixel dengan kerapatan 400 ppi. Sangat tajam di kelasnya. Untuk tahun 2021, layar Infinity O dengan AMOLED saya rasa lebih dari cukup, mengingat AMOLED memiliki kontras dan produksi warna jauh lebih baik ketimbang layar IPS biasa. Menurut saya, salah satu kekurangan dari display A51 ini adalah refresh rate-nya. Refresh rate-nya masih 60Hz. Untuk smartphone lain dengan harga setara dengan Galaxy A51 maupun harga di bawahnya, sudah ada banyak smartphone dengan refresh rate 90Hz bahkan sampai 120Hz. Tapi menurut saya penggunaan sehari-hari ini masih acceptable. Karena laptop yang saya gunakan 60Hz, tablet yang saya gunakan juga 60Hz. Jadi menurut saya sudah terbiasa dengan 60Hz. Jadi A51 ini bukan masalah kalau masih 60Hz. Ada merek sebelah dengan harga 2 jutaan, sudah dapat 90Hz. Namun saat gaming masih tetap akan berjalan dengan refresh rate 60Hz karena prosesor yang tidak mendukung. Jadi murni 90Hz tersebut hanya untuk scrolling saja. Salah satu kekurangan dari Galaxy A51 ini menurut saya adalah bagian mesinnya. Punya saya ini adalah versi dengan RAM 6GB. Ada opsi yang lebih tinggi dari 8GB. Penyimpanannya sendiri 128GB dengan prosesor Exynos 9611. Exynos 9611 sendiri pernah dipakai di Galaxy A50. Bahkan di Galaxy M30 juga memakai Exynos 9611. Untuk penggunaan sehari-hari memang sangat baik. Scroll sosial media, nonton film, dan sebagainya tidak ada masalah. Namun untuk gaming memang kurang optimal. Saya mencoba bermain PUBG. Setting yang saya dapatkan adalah grafis HDR dan framerate ultra. Namun sepertinya masih terasa berat, jadi saya menurunkan settingnya menjadi graphic balance dan framerate ultra. Kadang-kadang memang ada frame drop, namun tidak terlalu mengganggu. Dalam 15 menit bermain, baterainya berkurang sebanyak 5%. Jadi dalam 30 menit mungkin berkurang sebanyak 10%. Dan memang lama-lama sedikit menghangat di tangan. Ngomong-ngomong soal baterainya, Galaxy A51 menggunakan baterai 4000 mAh. Sekarang sudah umum. Bahkan ada yang sampai 4500, 5000 mAh, bahkan sampai 6000 mAh. Menurut saya yang sedikit kurang dari baterainya malah dari chargernya. Meskipun fast charging, namun fast chargingnya masih 15 watt. Padahal tahun 2021 pasti sudah ada yang 25 watt, 30 watt, bahkan sampai lebih. Penggunaan kasual saya tanpa ngegame dalam sehari saya ngecharge 2 kali, yakni pada pagi hari, kemudian malam, sekitar jam 6 dan 7 malam. Kalau untuk ngegame pasti sudah beda lagi. Beralih ke kamera, untuk kameranya, kamera utamanya 48 megapiksel. Sementara itu ada lensa ultrawide 12 megapiksel, kemudian sensor makro dan juga depth sensor masing-masing 5 megapiksel. Untuk hasilnya silakan simak foto-foto berikut.
Untuk dynamic range-nya sangat bagus. Post processing khas Samsung dengan menaikkan saturasi warna. Tapi terkadang malah oversaturated, sehingga warna kuning maupun merah terlihat terlalu mencolok mata. Tapi untuk penyuka hasil warna yang ngejreng, ini cocok sekali. Night mode pun juga sudah hadir di kameranya. Sedikit yang saya kurang suka karena post processingnya yang parah, terkadang malah jadi aneh. Misal saya punya kucing yang berwarna abu-abu sedikit coklat, jika difoto malah jadi menguning. Jadi saya harus edit lagi agar warnanya akurat. Untuk perekaman videonya Samsung Galaxy A51 sudah support 4K dan juga ada Electronic Image Stabilization. Untuk harga di kelasnya, fitur tersebut memang harusnya sudah sepatutnya ada. Tes video tanpa super steady. Coba kalau kamera depan. Nanti saja. Tes video dengan super steady on. Kayaknya nggak banyak perbedaannya deh. Tergantung yang megang aja. Super steady on. Tes. Tes kamera depan. Kenapa? Jelek banget. Hal yang bagus adalah A51 memiliki fitur 4K dan HDR, namun belum bisa support 60 fps. Untuk fitur-fitur lain, Galaxy A51 sudah memiliki in-display fingerprint sensor. Sensornya tidak bisa dibilang sangat cepat, tapi cukuplah menurut saya. Ada juga fitur lain seperti NFC yang bisa membaca dan top up e-money. Untuk softwarenya, Galaxy A51 sudah support Android 10 dan menggunakan OS One UI 2.5 yang nanti akan bisa upgrade sampai One UI 3.0. Fitur-fiturnya lengkap dan menurut saya One UI cukup matang dan tidak terlalu lebay. Overall, selama ini penggunaannya cukup smooth dan tidak ada masalah yang serius yang perlu saya sampaikan di video ini. Sebagai kesimpulan dari videonya, menurut saya Samsung Galaxy A51 masih sangat cocok dipakai untuk tahun 2021. Tapi untuk pengguna kasual seperti saya, yang hanya menggunakan handphone ini untuk komunikasi, sosial media, dan kebutuhan multimedia lain seperti menonton film dan untuk musik. Jika Anda tipe pengguna smartphone yang menggunakannya untuk gaming, edit video, dan juga tugas berat lainnya, sepertinya Samsung Galaxy A51 kurang cocok untuk dipakai. Sekian review dari Samsung Galaxy A51 untuk tahun 2021. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Bye.